Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimat yang senantiasa kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan beribu kenikmatan yang apabila kami menghitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ibu-ibu sudah biasa membuat dapur, cuma kemarin ada permintaan dari Bu Mayang, setidaknya kan sekarang ibu-ibu menggunakan kurikulum merdeka. Kalau tahun kemarin masih KDSP, jadi mungkin ada sebagian yang harus gimana sih mengisi rapor. Jadi kita akan mengadakan kegiatan lokakarya penyusunan laporan capaian perkembangan anak untuk semester 1 ini ya. Ini saya lihatkan untuk sampel raportnya. Nanti semua bentuknya saya akan kirim buat ya, jadi biar ibu gampang mengisinya. Nanti tinggal di print, mau pakai HP sendiri boleh, mau pakai yang beli kayak IKTKI blanko silahkan ya, karena ini ukurannya A4, jadi sudah bisa di print pakai ukuran A4 ya. Yang pertama yaitu sampulnya dulu, laporan capaian pembelajaran peserta didik pendidikan anak usia dini PAUD di sekolah Bu, kemudian ada logonya, kemudian ada nama peserta didik dan nomor induk serta IGSN. Lanjut di halaman kedua, jadi di halaman kedua adalah identitas sekolah ya, nama sekolah, kemudian alamat dan desa ya. Lanjut Bu, nama peserta didik sama nomor induk tetap dicantumkan. Kemudian halaman ketiga yaitu petunjuk pengisian. Lanjut di halaman keempat adalah identitas peserta didik ya. Ibu kalau udah punya data anak tinggal copy paste bisa ya. Jadi data anak di copy paste jadi cepat ya untuk data anak ini. Untuk anak yang baru, kalau misalnya anak lama sudah ada identitas kan tidak perlu ping lagi. Kemudian foto tanda tangan kepala sekolah. Ini untuk sampul. Selanjutnya untuk yang lapor Bu. Jadi ini saya buatkan format untuk pembuatan raportnya. Jadi ini juga bentuknya Word, nanti tinggal diisi ya. Untuk kurikulum merdeka itu ada 4 ya. Ada nilai agama budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika sains, teknologi kekayaan dan seni, serta P5 ya. Jadi kita bikin penghalaman. Halaman 1 misalnya tentang nilai agama dan budi pekerti. Nah, ini kan ada 3 baris ya. Ada ananda titik-titik. Yang atas adalah kemampuan yang sudah dikuasai oleh anak. Kemudian baris kedua di semester 2, guru akan mengajak anak belajar tentang apa. Jadi nanti kita semester 2 itu sudah terencana dan kita tulis di raport ini. Kemudian yang ketiga, di rumah orang tua dapat memberikan bimbingan, kita isi anak yang belum mampu. Misalnya kita ada hafalan surat, ada 3, salah satu belum mampu, bagi ditulis di sini, memberi bimbingan dalam hafalan surat Al-Qur'is misalnya seperti itu. Jadi setiap elemen ya, setiap CP itu 3 elemennya. Ada kemampuan anak yang sudah dicapai, rencana semester 2, sama kemampuan anak yang belum dicapai supaya di rumah diajarkan oleh orang tua. Ini nilai agama budi pekerti, sekolah Bu, jati diri, sekolah, dasar-dasar literasi, sekolah lagi. Kemudian yang keempat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ketika Ibu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berapa dimensi yang dikuatkan? Dimensi P3 ada 6, tapi setiap proyek kita boleh 2 atau 3, minimal 2 dimensi, maksimal 3 dimensi. Jadi bukan ke 6 dimensi kita kembangkan. Kemudian seperti yang tadi ya, misalnya Ibu ada 2 dimensi misalnya kemarin kan kita semua bersaudara, berarti kebinekaan ya kan, dimensinya kebinekaan global ya. Kemampuan anak yang sudah dicapai apa ditulis. Kemudian yang kedua misalnya dimensi gotong royong, kemampuan anak yang sudah bisa apa ditulis. Kemudian baris kedua di semester 2, Ibu mau P5 nya dimensi apa yang mau dikembangkan ditulis. Misalnya dimensi kreatif atau
mandiri, bagi gimnastik gratis dan mandiri misalnya seperti itu. Kemudian yang di bawah, di rumah orang tua dapat memberi bimbingan adalah kemampuan anak yang belum muncul, yang anak belum mampu apa dituliskan di sini. Jadi setiap anak berbeda, si A, si B, si C kemampuannya berbeda. Jadi makanya dia yang sudah mampu tulis di atas, yang belum mampu ditulisnya di bawah. Selanjutnya halaman kelima, yaitu pertumbuhan berat badan, tingkat kepala. Jadi ibu seyukianya kan setiap bulan diukur. Jadi untuk bulan terakhir ibu masukkan di sini. Kemudian sakit izin dan alfa. Selanjutnya mengetahui tanda-tangan kepala sekolah dan guru kelas. Selanjutnya yang halaman selanjutnya yaitu refleksi orang tua. Ini diisi orang tua ketika sudah kita bagikan raport, kemudian nanti kan dikumpulkan lagi. Jadi sebelum mengumpulkan, refleksi orang tua diisikan. Kemudian ada pertanyaan dari orang tua, Bu, refleksi isinya apa? Gitu kan. Ya enggak, kadang orang tua, Ibu refleksi maksudnya apa? Saya harus isi apa? Gitu. Jadi bisa diisi misalnya si orang tua merasa misalnya berterima kasih kepada guru, boleh. Misalnya menuliskan dengan kemampuan yang sudah didapat oleh anak selama belajar di sekolah, boleh. Kritik dan saran dari orang tua masukkan juga boleh. Jadi silakan orang tua mengisikan apa yang dipikirkan untuk kemajuan perkembangan anaknya, seperti itu ya. Ini untuk format raport. Kemudian sekolah ke atas lagi Bu, balikin. Nah tadi kan saya bilang terus kemampuan anak dilihat dari mana gitu kan. Kan kita harus mengisi kemampuan anak dilihat dari mana, apa mengarang bebas? Enggak, dari mana coba Bu? Kemampuan anak sudah mampu atau belum mampu, lihatnya dari mana? Dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Waktu itu kita pernah kan memetakan dari tujuan pembelajaran yang mau dipakai semester 1 mana, semester 2 mana ya. Jadi kita krisin, kelas A semester 1 yang dipakai yang mana, kelas B yang mana ya. Kita coba untuk mengulang lagi ya. Anak mengenal nama Tuhan dan agama yang dianutnya, kelas A bisa enggak? Berarti semester 1 kelas A. Anak mengenal Tuhan melalui makhluk hidup dan alam ciptaannya, bisa di semester 2 ya, kita di semester 2. Sama untuk semester 1 kelas B, karena cuma ada 3 kan indikatornya ya. Kemudian anak mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, berarti untuk B semester 2. Begitu bisa ya, nanti saya kirim filenya, Ibu tinggal ceklisin ya. Jadi ada yang kita buat semester 1 kelas A, semester 2 kelas A, kemudian ada yang semester 1 kelas B, semester 2 kelas B. Kemudian selanjutnya, ini kan baru ketemu tujuan pembelajarannya. Kemudian gimana kemampuan anaknya? Buka lagi Bu file yang asesmen. Ya, nah ini kan misalnya kita kasih contoh Bu, kelompok A, terus tujuan pembelajarannya di copy dari yang dari kelompok A Bu, kita kopikan, kemudian diisikan di ya, nomor 1. Kemudian anak mengenal Tuhan yang Maha Esa dan agama yang dianutnya, di KTP-nya kira-kira apa? Anak dapat menyebutkan Allah sebagai Tuhannya, anak dapat menyebutkan agama Islam sebagai agamanya, dapat menyebutkan Islam sebagai agamanya. Terus buka lagi yang CP-nya tadi. Ya, tadi kan baru yang nomor 1, mempraktekkan ajaran pokok siswa agamanya, anak menunjukkan keterangan melalui kegiatan ibadah. Kelas A bisa ya. Ya, kemudian yang bawahnya berarti untuk semester 2 itu kan ada 4, berarti 1-1 ya, checklist. Kemudian di copy yang pertama Bu, anak meniru dan meniru kegiatan ibadah, berarti meniru kegiatan sholat ya. Anak meniru kegiatan sholat, apalagi ibadah. Iya, nanti dikirim filenya. Oh mau langsung? Oh kirim dulu filenya Bu, buka WA dulu. Oh biar bisa sekalian ya. Ada kali tadi kayak masih lama ya, tunggu dulu ya. Yuk kita lanjut dulu biar Ibu agak paham.
Menirukan kegiatan sholat, apalagi meniru melafalkan doa, ya, meniru melafalkan doa apa, doanya dilanjutkan ya. Jadi ibu di kelas A yang diajarkan doa apa, doa dienteng lagi bu. Jadi doanya sendiri-sendiri kolomnya ya, karena kan pasti beda-beda. Ada yang doa misalnya sebelum makan bisa, sudah makan belum bisa, misalnya masuk kamar mandi bisa, keluar kamar mandi belum bisa. Makanya setiap doa satu kolom sendiri-sendiri. Kemudian setelah doa apa, melafalkan, meniru melafalkan surat pendek, surat apa langsung ditulis suratnya ya. Kemudian selanjutnya nomor 3 kan selanjutnya bisa diisi. Oke, Queen. Nah, dah ya, maaf ya, bukain semua asesmen, terus pemetaan baru ya, terus raport sama sampel raport ya. Udah? Nah, lanjut. Tadi sudah ya yang nomor 2, selanjutnya nomor 3, kebersihan diri. Itu ada berapa elemennya? Ada 4, berarti satu-satu checklistnya. Ayo sekalian ikutin checklist. Terus kesehatan diri ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kelompok A 2, kelompok B 3 ya. Terus makanan sehat ada 4, berarti satu-satu. Terus kalau keselamatan diri ada berapa? 4, berarti satu-satu. Sebenarnya waktu itu kita udah pernah nyeklisin ya, cuma takutnya hilang. Biasa, filenya lupa di mana gitu. Ya enggak bu? Iya, filenya di mana ya nggak tahu gitu. Itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada yang dipakai 2 kali. Perilaku baik juga sama. Mempraktikkan sudah kan? Berarti anak menyadari kondisi tubuhnya kotor. Anak menyadari kondisi tubuhnya saat bersihkan kotor. Kira-kira IKTP-nya apa? Anak dapat membedakan bersih dan kotor ya. Nomor 4, anak memenuhi kebutuhan dasar diri. Kira-kira apa IKTP-nya? Oh, anak mengetahui lapar, haus, apalagi? Oh, yang training ya? Pengen empuk gitu berarti. Kata-katanya yang bagus apa? Pengen empuk apa? Perasaan pengen ke toilet. Anak mengetahui toilet training gitu ya. Nomor 5, anak mengetahui makanan minuman sehat. Berarti apa IKTP-nya? Dapat menyebutkan ya? Atau mengelompokkan? Iya, kelas A. Apa mengelompokkan? Apa menyebutkan? Menyebutkan. Oh ya, anak dapat menyebutkan makanan dan minuman sehat. Lanjut bu, anak mengetahui hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Kira-kira IKTP-nya apa? Yang mengancam keselamatan diri apa? Benda tajam misalnya, lantai licin, ya kan? Apalagi yang mengancam keselamatan, misalnya hati-hati ketika naik turun tangga. Tapi kalau sekolahan nggak ada tangga jangan ditulis ya indikator gini ya. Jadi sesuaikan sekolah masing-masing. Misalnya hati-hati ketika ke toilet misalnya. Benda tajam. Hati-hati menggunakan benda tajam. Ya, hati-hati ketika bermain outdoor. Selanjutnya nanti bisa ya ibu menyusunnya. Saya akan memberikan contoh ngisi di raportnya seperti apa ya. Buka raportnya bu ya. Isinya kan nilai agama dan budi pekerti. Tulis namanya, misalnya namanya siapa? Wahyu Ningsih katanya. Saya ngikut loh, katanya Wahyu Ningsih ya. Berarti di raportnya Ananda Wahyu Ningsih. Kemudian kita buka di tujuan pembelajaran lagi tadi. Kopi yang itu mengenal nama Tuhan, mengenal nama Tuhannya dan agama yang dianutnya, ditunjukkan dengan yang tadi IKTP, kopiin ke sini gitu.
Ya bisa terlihat, bisa. Pokoknya bahasa penghubungnya bebas ya, sesuai sekolah masing-masing. Ditunjukkan dengan dapat menyebutkan Allah sebagai Tuhannya, koma. Terus yang kedua, dikopiin juga menyebutkan agama Islam sebagai agamanya, titik. Terus yang ini apa tujuan pembelajaran kedua, gitu lagi Ananda dulu Bu, Ananda langsung ke nomor 2, menunjukkan ketertarikan ya, copy. Jadi satu paragraf, nggak usah pakai banyak paragraf karena akan banyak isinya, nanti selembar nggak muat. Kalau nggak muat, kanan kirinya dikecilin, hurufnya jadiin 10 gitu. Yang penting satu lembar muat ya. Ya, seperti copyin indikatornya, koma, terus lanjut melafalkan apa titik-titik gitu. Dan selanjutnya gampang kan Bu, tinggal copy paste. Kemudian di semester 2 Guru akan mengajak, misalnya mengajak Ananda mempelajari atau belajar, boleh belajar, boleh mempelajari yang pemetaan Bu, yang pemetaan yang tadi semester 2. Anaknya jangan ikutan ya. Jadi mempelajari cara, akan baca Bu, cara mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Terus lihat lagi yang semester 2 apa, tinggal copy paste ya, dan seterusnya. Bisa Bu ya. Berarti sekarang waktunya workshop. Oke, semangat. Sebelumnya apa, Bu Nunung dikasih ice breaking dulu. Ayo cepet daripada lama-lama nggak jadi nih. Ayo cepet. Oh, ah? Oh, berarti 2 kali. Honornya 2 kali ya? 3. Siap. Ibu-ibu sudah bisa ya? Semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk semangat 1. Semangat. Tepuk semangat 2. Dung. Dang, ding, dung. Aha, ngat. Aha. Tepuk semangat 3. Semangat. Bisa. Walaupun nggak gerak 10 kali. Kalau nggak gerak 10 kali. Bu Ani sama Bu Soleh nggak gerak berarti 10 kali. Tepuk semangat 3. Semangat. Ini udah bisa semua muncul. Biar estetik menggosok gigi muncul BAB, bisa haus, Alhamdulillah ya, semua sudah presentasi dari mulai nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ada gambaran gaya kagekan. Cuma mungkin kalau baru 1 tujuan pembelajaran misalnya ditambahin lagi ya, karena kan tujuan pembelajaran yang kita susun sesuai capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan. Capaian pembelajaran kan diselesaikan dalam 1 tahun ya, jangan sampai ada capaian pembelajaran yang terlewatkan ya. Makanya kenapa tadi ada yang dipilih buat semester 1 dan ada yang dipilih buat semester 2, kecuali misalnya kaki playgroup 3 harus mengambil banyak. Kalau kelompok A sama kelompok B hampir sama kan kemampuannya, diusahakan capaian pembelajaran yang ada di sini. Kalau tujuan pembelajaran kan sudah disusun sesuai capaian pembelajaran, diusahakan semua kita kita sampaikan ke anak ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya, karena ini
namanya juga capaian pembelajaran harus tercapai ya. Makanya ketika anak belum tercapai, di bawah ada di rumah orang tua dapat memberikan bimbingan. Jadi ketika di semester 1 capaian pembelajaran, misalnya hafalan surat Al-Falaq, anak belum bisa, kan kita tidak mungkin semester 2 ngulang lagi kan. Jadi kita minta untuk orang tua untuk mengulangi di rumah supaya di semester 2 hafalan suratnya nambah. Ya enggak Bu? Itulah fungsinya kita membuat laporan perkembangan. Jadi biar orang tua tahu mana-mana yang dia belum bisa di rumah supaya bisa dikuatkan, supaya bisa diajarkan lagi ya. Jadi ketika kita menyampaikan laporan capaian pembelajaran anak, kan kita ini kan per anak kan, person kan. Jadi dia tahu, oh anak saya belum mampu di sini ya. Jadi nanti mohon di rumah diajarkan lagi. Bukan berarti kan udah semester 1 Bu, berarti semester 2 udah nggak perlu belajar lagi. Maka yang kita ajarkan adalah kebutuhan dia seumur hidup, ya kan? Hafalan doa seumur hidup kan, hafalan surat seumur hidup kan. Jadi ketika dia tidak bisa kan kasihan ketika kita tidak menyampaikan ke orang tua, ketika orang tua tidak mengajarkan di rumah ya. Itulah pentingnya kita membuat laporan. Jadi bukan hanya sekedar bagi raport udah selesai, bukan. Tapi inti dari sebuah laporan adalah tindak lanjutnya seperti apa ya. Bagaimana orang tua tahu, bagaimana orang tua mengerti harus apa sih yang saya lakukan di rumah supaya anak saya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi kerjasama antara guru dan orang tua dapat terjalin dengan baik. Jadi jangan sampai ya apa terlewat indikator atau alur tujuan pembelajaran yang sudah kita susun kemudian tidak kita ajarkan ke anak. Sayang Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya walaupun mungkin kurikulumnya berubah, walaupun mungkin apapun itu ya, tapi tetap kita akan tujuan utamanya adalah memberikan pembelajaran yang dia gunakan untuk seumur hidup atau pembelajaran sepanjang hayat. Intinya kan di situ. Jadi jangan sampai kita merasa nanti juga berubah lagi, ngapain sekarang belajar kurikulum kita, nanti juga berubah lagi. Dan ketika berubah lagi misalnya kurikulum apa gitu, kurikulum Indonesia misalnya, ngapain kita belajar kurikulum Indonesia, dan juga berubah lagi ya. Jangan sampai ya. Jadi setiap perubahan itu adalah menuntut kita untuk selalu belajar. Jadi yang belajar bukan hanya anaknya, tetapi guru juga harus terus belajar. Disitulah fungsinya belajar sepanjang hayat. Jadi semua belajar. Bagaimana anak mau belajar ketika gurunya nggak mau belajar gitu ya. Jadi kita harus menanamkan ke diri kita supaya anak-anak kita mau belajar, kita juga harus belajar. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.